Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ini kami umat-Mu membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh dimampukan melalui kuasa Roh Kudus menerima firman Tuhan yang menegur, mengingatkan, menasihati, dan bahkan mendorong kami untuk kami boleh mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang boleh memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, namun menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema kepastian kekal menguatkan kita untuk terus memberitakan Injil. Terambil dari Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta itu dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait suci. Dan Ia akan duduk di atas tahta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Salam jemaat yang terkasih, senang boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah di Gereja Kristus Bogor di tengah-tengah pasca pandemi yang saat ini masih kita rasakan. Tapi bersyukur kita boleh ibadah secara tatap muka. Salam dari Majelis Jemaat Gereja Kristus Tanjung Karang bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, tema kita hari ini kepastian kekekalan menguatkan kita untuk terus memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kita pernah mendengarkan pujian Haleluya yang dituliskan oleh J.F. Handel. Pujian yang begitu agung, pujian yang begitu megah, yang biasanya dinyanyikan setelah atau sebagai penutup di dalam konser ibadah paduan suara gerejawi. Dan ketika kita mendengarkan pujian itu, seringkali kita diajak untuk berdiri, untuk menyatakan rasa hormat kita di tengah-tengah
pujian yang akan dinaikkan. Kalau kita melihat kata demi kata yang dinaikkan di dalam pujian itu, kita boleh menemukan makna yang paling dalam dan sekaligus sebagai sebuah statement iman di dalam kehidupan kita. Dikatakan haleluya, Tuhan yang Maha Kuasa memerintah, kerajaan dunia jadilah, kerajaan Allah dan putranya akan kekal abadi kuasanya. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, akan kekal abadi kuasanya. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, makna yang terkandung di dalam pujian ini adalah sebuah makna yang dalam yang mendorong kita menyatakan iman kita di tengah-tengah kehidupan kita, yang mendorong kita bersikap dengan baik ketika kita menghampiri Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di dalam berbagai situasi, hidup di dalam kondisi yang tidak menentu, yang tidak jelas, pergumulan apapun bentuknya, kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatu. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita memandang Dia, kita memiliki keteguhan, kekuatan, semangat untuk boleh melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita, menjalani hari demi hari pergumulan kehidupan kita, karena kita tahu ada Tuhan yang berkuasa yang sedang bekerja melalui kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mampu melangkah, kita mampu berjalan, dan bahkan ketika situasi yang tidak mengenakan, iman kita sedang digoncang sekalipun, kita kuat di dalamnya. Karena apa? Karena kita tahu ada Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dilihat oleh Yohanes ketika Tuhan mengizinkan dia melihat sebuah penglihatan, sebuah suasana sorgawi di mana dikatakan ada begitu banyak orang yang berkumpul dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Mereka sedang memuji-muji Allah. Mereka sedang menaikkan paduan sorgawi yang begitu megah dan bersama-sama berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Jadi ada sebuah pengakuan keselamatan itu datangnya dari Allah melalui anak domba Allah. Dan pujian ini sekarang digubah di dalam sebuah lagu kontemporer yang kita sering mungkin naikkan, yaitu tiba saatnya. Bapak Ibu yang terkasih, wahyu ini diberikan bukan untuk menakut-nakuti jemaat Tuhan. Wahyu ini diberikan bukan sekedar memberikan sebuah ketakutan tersendiri. Apa sih? Bagaimana sih? Apa sih maknanya? Bukan. Tetapi wahyu ini diberikan sebagai sebuah pujian dan sekaligus pengharapan dan penghiburan kepada kita di tengah-tengah pergumulan yang ada, khususnya jemaat mula-mula pada waktu itu. Kalau kita mengetahui bahwa ini ditulis kurang lebih tahun 60 di masa Kaisar Nero, yang dengan begitu kejamnya menghabisi kekristenan, menangkap dan bahkan seringkali umat Tuhan pada zaman itu. Mereka diadu dengan binatang, mereka dipertontonkan menjadi tertawaan orang-orang. Bahkan tubuh mereka bisa dicabik-cabik dan dibagi-bagi melalui hewan-hewan. Kalau kita sering mendengar itu istilah gladiator, film gladiator, begitulah. Mereka diadu karena mereka tetap percaya dan tidak mengakui Kaisar adalah Tuhan. Yang mereka akui, Kristus itu adalah Tuhan. Di tengah-tengah pengakuan iman itulah mereka harus berjuang dan mereka disiksa, mereka ditangkap, mereka dihabisi, dan bahkan mereka dianiaya dan mati. Nah, di dalam suasana seperti inilah Tuhan mengizinkan Yohanes melihat penghiburan dan sekaligus melihat kumpulan orang banyak yang datang untuk menyembah Tuhan. Kalau suasananya seperti itu, dia melihat ada begitu banyak orang yang memuji Tuhan. Dan Yohanes berkata, siapakah mereka itu? Dari manakah asal mereka itu? Maka Wahyu pasal 7 ayat 14 berkata tadi, mereka adalah orang-orang
yang telah melalui kesusahan besar. Mereka adalah orang-orang yang telah melalui penderitaan karena imannya. Nanti kita akan lihat lagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum itu, apa yang terjadi? Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-6, Wahyu pasal 7 ini dilatar belakangi dari Wahyu pasal 6, di mana waktu terjadi penghakiman, waktu nanti terjadi penghakiman Tuhan. Dikatakan di sana, siapakah yang dapat bertahan? Kalau hari ini umat Tuhan sedang diderah, hari ini umat Tuhan sedang dihakimi, hari ini umat Tuhan sedang mengalami penganiayaan, tetapi nanti di akhir zaman, nanti ketika Kristus datang yang kedua kalinya sebagai hakim, maka dikatakan di ayat 14-15, raja-raja pergi kabur, mereka tidak mampu, mereka bersembunyi dan mereka runtuh semuanya. Tetapi siapa yang bertahan di tengah-tengah penghakiman Tuhan itu? Maka pasal 7 ayat 1-8 membicarakan kepada orang-orang percaya atau umat Tuhan pada waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi, yaitu 12 suku. Mereka ada 12.000 kali 12, 144.000 orang yang bertahan di dalam penganiayaan itu. Mereka adalah orang-orang Kristen yang masih mempertahankan imannya kepada Kristus, walaupun mereka adalah orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam periode berikutnya Yohanes melihat dan dia diberikan sebuah penglihatan. Ada kumpulan besar orang yang banyak, yang tidak terhitung banyaknya itu di ayat 9-17. Jadi ada sebuah penglihatan pertama 144.000, ada penglihatan yang kedua jumlahnya begitu banyak. Tapi ini adalah bukan memisahkan orang, tetapi ini adalah satu kesatuan di mana mereka itu adalah umat Tuhan yang terkumpul dari suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Yang dalam pengakuan gereja kita atau pengakuan iman rasuli kita, kita sebut dengan istilah am. Yang umum. Jadi kitalah orang-orang percaya nanti yang lolos, yang terseleksi, yang qualified, yang bertahan di tengah-tengah pergumulan kita, dan sekaligus tetap memegang iman percaya kita kepada Tuhan. Mereka adalah kelompok yang sama yang dijelaskan dalam penglihatan itu. Mereka adalah orang-orang yang adalah umat Tuhan yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ini, maka mari kita mencoba melihat lagi sesungguhnya apa yang kita bisa lihat dari kumpulan orang-orang banyak ini. Di ayat yang ke-9 kita melihat siapakah mereka sesungguhnya. Siapakah mereka? Kita melihat di sini mereka datang dari setiap bangsa, kaum, dan bahasa. Mereka memakai jubah putih dan mereka memegang daun palem di tangan mereka. Apa maknanya ini? Mereka memakai jubah putih. Mereka memegang daun-daun palem. Apa maknanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kalau kita membaca pasal sebelumnya, pasal 6 ayat yang kedua, kita melihat, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menunggangi memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Kalau kita lihat ayat 11 dikatakan di sana, dan mereka berseru dengan suaranya nyaring. Di sana siapa penguasa, siapa yang menggunakan jubah putih, sehelai jubah putih. Jadi kata penggunaan putih di sini menggambarkan sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan yang dimiliki oleh orang-orang besar itu. Sekali lagi, orang-orang ini bukan hanya dengan sendirinya ada di sana, tetapi mereka di sana melalui pergumulan, tetesan air mata. Bahkan kematian sekalipun tidak membuat mereka meninggalkan iman mereka.
Kalau kita lihat Tuhan Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada kita melihat bahwa Tuhan Yesus dipaksa masuk Yerusalem. Dia tahu bahwa di depan ada salib. Seharusnya dia bisa berbelok, seharusnya dia bisa menghindari. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tiba saatnya Anak Manusia akan diserahkan. Maka dalam waktu Tuhanlah Yesus datang di dalam kegagahannya naik mengendarai seekor keledai, dan orang-orang banyak memegang daun-daun palem dan meletakkannya di dalam perjalanan seperti seorang yang sedang menyambut raja. Mereka berkata, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi mereka meneriakkan kata-kata diberkatilah dia dalam nama Tuhan sambil memegang daun palem. Ini menunjukkan kemenangan Kristus sebagai raja yang berkuasa. Jadi di dalam kumpulan orang banyak itu, kita melihat mereka ada di sana karena mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Dan mereka menang telah melalui berbagai pergumulan. Bapak Ibu, saya teringat lagu sekolah minggu. Di surga nanti pakai baju putih, di atas kepala mahkota emas. Di surga nanti pakai baju putih. Bukan secara harafiah baju itu, tetapi itu makna teologis bahwa kita yang ada di surga hanyalah orang-orang yang teguh imannya pada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mempertahankan imannya pada kondisi yang tidak mengenakkan sekalipun. Kumpulan yang besar yang tidak terhitung banyaknya ini, siapakah mereka? Maka kalau kita melihat janji Allah kepada Abraham, kita boleh menemukan bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham, sebagaimana banyaknya bintang di langit dan pasir di laut, demikianlah besarnya nanti keturunanmu yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung oleh manusia. Dan di tengah-tengah situasi itu Abraham kelihatannya dalam situasi seolah-olah tidak mungkin janji Tuhan. Dia tidak memiliki anak, dia tidak mempunyai, bahkan istrinya mandul, tapi Tuhan membuka jalan. Di tengah-tengah situasi itu Yakub juga menyatakan, Tuhan, Engkau telah berjanji kepada Allah nenek moyangku Abraham dan orang tuaku Ishak, ketika ia sedang dikejar oleh Esau dan bahkan mau dibunuh oleh Esau, dia pun berteriak kepada Tuhan dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dia berkata, bukankah Engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Yakub yang pada waktu itu seolah-olah mau selesai hidupnya, sudah selesai karena saudaranya sudah ada di depan matanya. Tetapi Tuhan mengubah hati Esau dan bahkan dia melindungi adiknya dan melindungi saudara-saudaranya. Dalam rencana Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya seringkali kita mengambil langkah kita seolah-olah Tuhan tidak mampu bekerja. Itulah yang dilakukan Yakub dengan caranya. Itulah yang dilakukan Abraham dengan caranya. Tetapi kalau itu sudah kehendak dan kedaulatan Allah, maka apapun bentuk rencana manusia tidak akan bisa menggagalkan rencana Allah dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita melihat kumpulan orang banyak yang tidak terhitung ini, mari kita berefleksi sejenak. Tuhan, akukah yang akan di sana? Tuhan, keluargakukah yang ada di sana? Tuhan, siapa aku sehingga aku mau sampai di sana? Bukankah acap kali yang kita lihat, sering kali kita takut, acap kali sering kita lihat mengambil jalan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, penyertaan, dan bahkan Tuhan begitu banyak bekerja dalam kehidupan kita. Tapi dalam pengalaman kehidupan, seringkali hanya karena satu masalah saja, kita tidak mampu menerima
kesetiaan Tuhan. Kita lebih melihat orang atau kekuatan lain yang lebih berkuasa, yang kelihatan real di mata kita daripada Tuhan yang sedang merendah-rendah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kumpulan orang besar itu, maka kita lihat apa yang mereka kerjakan. Di dalam bacaan kita ayat 11, dikatakan tadi bahwa mereka menyembah Allah. Mereka menaikkan syukur kepada Allah dan sebuah pengakuan keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Jadi ini adalah sebuah pengakuan. Dan tapi sekaligus nanti inilah kehidupan kita, bahwa kita akan melayani Allah, bahwa kita akan menyembah Allah. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan, dia layak dimuliakan. Karena apa? Karena dialah pemilik segala sesuatunya, dialah penguasa segala sesuatunya. Itulah yang dinaikkan oleh para malaikat di dalam bacaan kita hari ini. Dia katakan bahwa Allah memiliki, biarlah puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur dan hormat, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Jadi Allah memiliki otoritas penuh, Allah berdaulat atas segala sesuatu, Allah mengendalikan segala sesuatu. Maka di dalam itulah sekali lagi saya berkata, tidak ada alasan bagi kita sesungguhnya untuk berpaling dari Allah. Kalau secara manusia, Bapak Ibu yang adalah kepala keluarga sering kan menasihati anak ya. Apa harapan kita dari nasihat itu? Bapak Ibu, tentu anak kita apa? Mengikutinya. Kenapa mereka mengikuti kita? Kenapa mereka harus mengikuti kita? Secara manusia kita mengetahui siapa anak kita dan kita punya pengalaman melalui kehidupan sebelum dia. Maka kalau persepsi manusiawi saja kita gunakan kepada Allah, siapa kita sehingga kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang sulit diterima oleh Ayub. Maka Ayub, Tuhan berkata kepada Ayub, waktu langit dan bumi diciptakan, di mana engkau? Waktu segala sesuatu saya ciptain, di mana engkau? Ayub bingung. Ayub tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu kekal dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega. Kalau Tuhan sudah tahu dan Dia Maha tahu dan akan terus memimpin kita, maka tidak ada alasan bagi kita sekali lagi tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah yang dipujikan, itulah yang dinaikkan para malaikat. Mereka yakin, mereka memuji karena Tuhan berdaulat di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, di ayat ke-14 saya sudah mengatakan tadi, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Kesusahan besar yang seperti apa sehingga mereka ada di sana? Kesusahan apa yang mereka rasakan? Kalau kita membaca Alkitab kita menemukan referensi di bawah. Kalau ada di Alkitab itu ada referensi ayat Alkitab. Jadi kalau membaca Alkitab, kalau kita kadang-kadang nggak tahu, kita lihat aja referensinya. Kalau ayat 11 itu diambil dari mana? Ayat 12 diambil dari mana? Oh, itu ternyata diambil dari Daniel. Kalau kita melihat di dalam kesusahan besar, kesengsaraan, itu diambil dari penglihatan Daniel. Karena Tuhan juga memakai Daniel untuk melihat penglihatan. Pada waktu itu akan muncul Michael, pemimpin besar yang mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum terjadi pada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi kesusahan ini kesusahan yang besar yang belum terjadi. Dan Tuhan Yesus pun menubuatkannya di dalam Matius pasal 24 ayat 21 dan 20 dan 21. Berdoalah supaya waktu kamu harus melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kenapa? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau kita melihat ini, kesusahan kita itu belum ada apa-apanya. Penderitaan kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan nanti yang terjadi.
Dan kalau itu pun terjadi, maka Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Sebelum Yesus naik ke sorga, aku menyertai engkau. Jadi kesusahan besar yang dihadapi, baik di dalam ayat 1 sampai ayat 8 dan di dalam ayat 9 sampai 17, kita menemukan di pasal 7 ini, kita melihat kalau paruh yang pertama Tuhan menunjukkan janjinya bahwa mereka yang menang itu akan dimateraikan menjadi miliknya. Mereka akan dipegangnya, mereka akan hidup bersama dengan Dia. Ayat 9 sampai 17 itu membicarakan bahwa Tuhan sedang menggenapinya. Jadi Yohanes melihat sebuah penglihatan bahwa orang-orang yang bertahan di dalam iman mereka nanti, mereka akan bersama-sama dikumpulkan di sorga yang mulia. Inilah penghiburan bagi mereka yang sedang menderita pada waktu itu. Inilah kekuatan untuk mereka bertahan sampai waktu itu. Karena apa? Karena mereka akan melihat kemuliaan Allah dan Tuhan yang akan menyertai mereka. Dan mereka dikatakan telah mencuci jubah mereka dibuat putih di dalam darah anak domba Allah. Bagaimana mereka menjadi putih dalam darah anak domba? Sekali lagi, putih itu melambangkan kemenangan. Maka Tuhan mau mengatakan kepada mereka, kalau engkau menang itu bukan karena engkau. Kalau engkau dibenarkan itu bukan karena engkau. Kalau engkau diselamatkan itu bukan karena usahamu. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang telah membasuh, mencuci dosa-dosamu. Jadi orang Kristen yang mati di dalam anak domba itu, maka anak domba itulah yang menjadi pemilik mereka. Di dalam bahasa Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan bahwa barang siapa yang telah menjadi milikku, tidak seorang pun yang bisa merebutnya dari tanganku. Jadi orang-orang yang tak percaya kepada Kristus, mereka tidak ada satu kuasa pun yang merebut mereka. Bahkan di dalam tema Paskah PGI kemarin kita menemukan kasih Allah yang tak terpisahkan. Karena dalam Roma Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasankah, penganiayaankah, bahkan mati sekalipun, makhluk-makhluk lain, iblis sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mereka disucikan dan mereka dibenarkan, mereka itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan inilah statement iman kita sampai hari ini. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang atasnya diberikan kepada Kristus. Tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain daripada Kristus. Maka kalau kita menjadi penyembah dari kumpulan orang banyak itu, qualified-nya harus ada. Kalau nyanyi haleluya chorus itu nggak bisa saya daftar lalu besok konser, nggak. Mungkin kumpulannya berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa bertahun-tahun baru konser lagu itu. Kalau kita percaya Kristus lalu selesai? Tidak, kerjakan keselamatanmu kata Tuhan. Bukan berarti keselamatan itu karena usaha kita, bukan. Anugerah Tuhan. Tapi kalau kamu menghidupi keselamatan itu, maka kamu berjuang di dalamnya. Membuktikan imanmu ada. Maka bagaimana itu? Kalaupun harus mati, kalaupun harus menderita, itulah bagian yang harus kita jalani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berat tidak? Sungguh berat. Susah tidak? Sangat-sangat susah. Jangankan mati bagi Kristus, enggak makan aja sekarang banyak orang meninggalkan Kristus, benar? Susah banyak orang meninggalkan. Ada istilah mereka mau percaya karena mereka mau roti. Yesus pernah menegur orang-orang Yahudi, kamu mengikut aku karena kamu mau roti. Teguran itu sangat keras. Tetapi ada penghiburan dan pemulihan
yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mengaku itu berat, kita mengaku itu susah. Tapi lihatlah janji Tuhan ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Pemulihan dan kemenangan di dalam Kristus Tuhan nyatakan kepada mereka. Apa itu? Mereka akan ada di tata Allah, melayani Allah siang dan malam. Saudara, ini penghiburan kita nanti. Dalam bahasa candaan, gereja itu sudah dilatih untuk memuji Tuhan di dunia. Karena di sorga nanti bagiannya memuji Tuhan, begitu ya. Kita sudah dilatih nih sekarang. Tapi itu makna harafiah. Tapi makna teologisnya adalah kita akan bersama-sama bersekutu dengan Allah sampai selama-lamanya. Kata siang dan malam kita tidak bisa menerjemahkan itu secara harafiah, tetapi itu adalah bicara waktu atau kairos atau kekal selama-lamanya. Dan yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Dia yang duduk di atas tahta akan melindungi mereka dengan kehadirannya. Ini seperti gambaran orang Yahudi yang sedang ada di dalam padang gurun yang panas dan yang tidak ada kelihatan kehidupan. Tetapi di sanalah ketika kemah Allah ada, ketika Allah hadir, maka poin yang ketiga, mereka tidak akan lagi menderita lapar dahaga, matahari panas terik tidak akan menimpa mereka. Ini adalah sebuah penghiburan. Ketika Allah hadir dalam seluruh kehidupan umat Israel di padang gurun, maka terik matahari itu akan menjadi suhu asal yang sangat adem. Maka dinginnya malam seperti mungkin di puncak sana, itu akan menjadi hangat karena ada tiang api yang datangnya daripada Tuhan. Matahari tidak menyakiti engkau, dinginnya malam pun tidak merusak engkau ketika Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Dan bahkan yang terakhir, Tuhan memberikan sebuah pernyataan, anak domba Allah yang melindungi, menghibur, serta membimbing engkau ke mata air kehidupan dan mengubah ratap tangis kita menjadi puji-pujian kepada air kehidupan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kekekalan kita percaya kita akan dikumpulkan dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Dan di sanalah kita akan mengalami persekutuan yang kekal dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah harapan kita. Tetapi di dalam perspektif tema kita hari ini, kalau kita percaya ada kekekalan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih? Maka kalau kita percaya ada kekekalan, hidup kita tidak bergantung dengan capaian kita saja yang ada di dunia ini. Hidup kita tidak hanya membicarakan apa yang kita rasakan hari ini. Hidup kita bukan apa yang kita terima hari ini, tetapi jauh memandang kepada kekekalan. Bahwa hidup di dunia ini hanyalah sekedar transit untuk mengenalkan Tuhan kepada dunia ini. Orang Kristen itu bukan lagi mencari surga, karena surga sudah ada bagi mereka. Tetapi orang Kristen itu adalah menghadirkan surga di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Bahwa kalau kita yakin ada kekekalan, maka marilah kita mewartakan kekekalan itu kepada orang yang belum memahami makna kekekalan itu. Dalam bahasa sederhananya, kalau kita sudah percaya nanti kita dikumpulkan Allah di sorga, maka marilah kita mewartakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum pernah mendengarkan atau yang masih mengeraskan hatinya kepada kekekalan. Keselamatan itu tidak ada di bawah kolong langit kecuali di dalam Kristus Yesus. Maka inilah menjadi panggilan kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
kita mewartakan Injil kepada mereka, mewartakan kasih karunia Allah kepada mereka. Allah dengan mudahnya bisa mengubah hati orang menjadi percaya, tetapi Allah selalu memakai kita menjadi rekan sekerjanya untuk mewujudkan anugerah kasih Allah bagi dunia atau bagi manusia yang berdosa ini. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita, kalau kita memahami konsep teologi ada kekekalan, tidak ada alasan kita untuk tidak memberitakan Injil. Maka bila akhir kehidupan kita ini ada kekekalan, maka ini menjadi landasan kita untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak orang yang akan memiliki persekutuan kekal bersama dengan Allah dan Kristus di surga yang mulia. Kalau berat, lihat penghiburannya, lihat ujungnya, bahwa hidup kita bukan di sini saja. Saya mengutip kalimat dari C.H. Spurgeon yang menulis di dalam khotbahnya The Multitude Before the Throne. Dia berkata bahwa bila akan ada di sorga kumpulan orang banyak yang melampaui aritmatika manusia atau jumlah yang tidak mampu kita hitung lagi, dari semua bangsa, kaum, dan bahasa, betapa pasti Injil akan mencapai kesuksesan besar ketika mereka sudah ada di sana. Itu berarti menurut Spurgeon, kalau ada di sana orang, itu buah dari penginjilan. Kalau hari ini kita percaya, itu bukan karena kita, karena ada generasi sebelum kita yang memberitakan Injil kepada keluarga kita, baik itu orang tua kita atau kita juga mempunyai pengalaman diinjili oleh orang-orang yang punya hati untuk penginjilan. Dan kalau itu dikatakan, meskipun ada kalanya Injilnya tampaknya tidak membuat banyak kemajuan, diinjili susah, diomongin susah. Jangan ragu. Karena apa? Karena dikatakan kita dapat yakin bahwa Injil Allah tidak akan gagal menyelamatkan semua umatnya. Artinya tugas kita itu menabur, yang menuai itu Tuhan. Artinya panggilan kita itu adalah memberitakan, apapun bentuknya penerimaannya. Kenalkan Kristus pada mereka. Kenalkan Kristus pada mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi bagian dalam kumpulan orang-orang banyak itu. Bapak Ibu yang terkasih, inilah panggilan kita. Marilah giat memberitakan Injil walaupun kelihatannya apa yang kita kerjakan hari ini kecil. Namun Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau dalam Roma pasal 1, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang non-Yahudi, dan menyebar sampai hari ini kepada kita. Injil itu kekuatan Allah. Maka kalau kita memahami itu, biarlah melalui kita banyak orang yang datang kepada Kristus dan diselamatkan, sehingga kita menjadi kumpulan besar sebagai kumpulan orang banyak yang memuji, memuliakan Tuhan dalam kekekalan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin.